Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat yang Allah berikan sehingga kita semuanya bisa hadir dalam rangka rutinan pengajian rutin setiap Senin. Thalabul ilmi, mugi-mugi pengajian rutin ini membawa berkah bagi kita dalam rangka mengisi kehidupan dunia menuju kampung akhirat, menambah pengetahuan, menghilangkan kebodohan, dan menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pengajian kali ini kita akan membahas tentang manajemen kalbu, manajemen hati. Mengapa hati itu kita harus kelola? Karena hati itu pangkal daripada baik dan buruknya jasad kita. Jasad kita ini dipengaruhi perilaku kita, aktivitas kita dipengaruhi oleh sejauh mana hati kita itu baik dan buruk. Kalau hati kita itu tertanam baik, maka ekspresi perilaku itu baik. Sebaliknya, jika hati itu kotor, rusak, elek, jelek, maka yang tampak, yang terekspos di sikap dia kepada manusia itu mempunyai sikap yang buruk. Sehingga Nabi berpesan atau memberikan informasi tentang hati. Beliau memproklamirkan, kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa ya al-qalbu. Kata Nabi, ketahuilah di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah apa itu, kata Nabi, alahiyya al-qalbu, itu adalah hati. Maka hati ini pula yang menyebabkan manusia itu menjadi baik dan buruk. Kaitan dengan hati banyak muncul hadis-hadis Nabi yang memanajemen hati supaya dikelola dengan baik. Ada berbunyi Nabi menjauh, disuruh menjauhi hasud, dengki, iri, ya. Kita disuruh tidak sombong, kita disuruh untuk sabar. Semua itu berpangkal pada hati, ya. Maka bagaimana kita sebagai hamba Allah ini diberi potensi akal dan potensi hati ini menjadi seimbang. Akal menunjukkan sisi pengetahuan, knowledge di dunia luar, tetapi hati mengelola di dalam tubuh. Maka antara akal dan hati ini harus sesuai, yang digiring, diarahkan kepada fitrah manusia, yaitu suci. Jika hati itu kotor karena
akal yang sudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak positif, maka hati pun mengontrol dia. Tetapi kadang-kadang hati kalah dengan kemauan nafsu yang ada di akal. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi berpesan tentang masalah hati, khususnya bahasan kita adalah hasud, iri. Nabi berpesan, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi dawuh, "Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kus narul khotob." Kata Nabi, wahai sahabat, jauhilah hasud, jauhilah hasud, ya. Jauhilah iri, jauhilah dengki, jauhilah. Mengapa? Kata Nabi, fa innal hasad ya'kulun fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena apa? Hasud itu akan makan kebaikan, menggerus, menggerogoti, menghilangkan kebaikan. Kama ta'kulun nar al-khotob, koyok dene apa, kayu bakar, apa, kayu seperti api yang membakar kayu. Betapa peringatan ini menyentuh pada kita. Betapapun kita melaksanakan kebaikan yang banyak, tetapi kalau hatinya itu masih kotor, masih belum bersih, masih iri, masih dengki, maka kebaikan-kebaikan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena orang yang iri akan punya potensi untuk berperilaku mengekspresikan kejengkelannya, ketidaksengajannya, kebenciannya dengan perbuatan mengajak orang untuk memusuhi dia, mengajak orang untuk ghibah, untuk ngerasani, bahkan untuk menggagalkan. Itulah bahayanya jika itu dilakukan terus, akan menjadi habislah amal kita digerogoti dengan hasud itu. Kadang kita sesama pejabat di suatu pemerintahan, teman kita itu diangkat jabatannya, kok gak aku sih diangkat, mestinya aku jangan diarek di juniorku kok naik pangkat. Akhirnya ada iri. Seorang pedagang sama-sama jualan bakso, lalu jualan, kemudian salah satunya itu laris, lalu sakit hati, lalu dia hasud, dengki, membuat berita-berita hoax yang sekarang ini banyak, lalu diposting bahwa baksonya ini. Akhirnya tukang bakso menjadi korban. Akhirnya yang asalnya laris gak laris. Itu bakso. Juga ada orang juga sesama selevel dengan dia, maka hasud ini adalah perbuatan dosa, ya. Hasud ini haram hukumnya dan perbuatan dosa. Hadirin, ketahuilah bahwa dosa yang pertama kali yang dilakukan umat manusia, ya, adalah dosa iri hati. Sebelum ada miliaran manusia yang abad sekarang 21 masuk ini, jumlahnya miliaran manusia, ya. Sebelum ada ini, pertama kali yang dosa yang dilakukan pertama adalah iri hati. Oleh siapa? Oleh iblis. Ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia, ya, lalu Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tapi Adam menolak. Karena apa? Karena dia iri dengan Adam, dengki dengan Adam, hasud dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku, kata iblis, diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kok
dikalano ambek Adam. Aku diciptakan tekon apa kok geni tekon api, sedangkan dia tuh kelemah. Kuat mana lemah habis gitu. Jadi kesombongan itu, dengki itu muncul, dan itulah pertama kali dosa yang dilakukan umat di dunia pertama kali adalah dosa hasud, dan itu letaknya di hati. Karena kedengkian hasudnya iblis dengan Adam, sampai berani menolak perintah Allah, pada Allah zat yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang menciptakan dia, sehingga dikalahkan dengan nafsunya karena kesombongannya. Maka dari itu kalau kita tidak bisa untuk mengendalikan hati ini, ketahuilah kalian, kita adalah bagian dari iblis. Ibu-ibu, bapak-bapak, tentu kita nggak puas kepada kehidupan ini, ya. Mengapa tidak selalu berhasil, sedangkan teman kita itu selalu berhasil? Keberhasilan, kenikmatan yang diberikan itu, mengapa diberikan dia, kok nggak saya? Lalu melakukan perilaku-perilaku yang buruk sehingga merugikan dia. Satu, merugikan dia karena amal-amal kebaikannya terbakar oleh perilakunya. Kedua, kalau perilaku itu terjadi betul-betul berpengaruh, juga merugikan korban, merugikan orang yang dihasut sehingga ada kerugian. Dan inilah yang paling membahayakan bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana hukumnya orang yang hasud, iri, dengki? Al-Islam menjelaskan bahwa hukumnya adalah haram, ya. Bahkan kita disuruh Nabi, disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada orang yang dengki, ya. Allah menyuruh berlindung. Sekarang sampean niku sering enggak ketika ndonga nang Allah utawa selesai salat apa pernah apa ndonga sing njaluk perlindungan nang dengki mboten? Nanti misalnya, ya Allah, Allahumma ini a'udzubika minal hasadi, ya Allah lindungilah saya, keluarga saya dari tengah hasud. Nanti mboten nggih. Kemarin ngaji iki kudu ndonga. Kenapa Pak Ofur? Karena memang Allah menyuruh kita di dalam surat apa itu? Al-Falaq. Itu Pak. Ya Pak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung pada pendengki yang tatkala mendengki. Jadi bahaya betul orang yang mendengki itu, bahkan bisa membunuh korbannya karena keinginannya supaya itu tercapai, ya. Ada suatu kisah ini terjadi pada zaman dulu. Ada sebuah raja yang mempunyai penasehat, dan penasehat itu orang soleh. Kalau soleh berarti nggak usah diterangkan, ya, orang soleh. Lah penasihat ini selalu menasihati raja, dan itu raja senang. Dan nasihat-nasihatnya selalu jitu, selalu baik kepada raja dan kepada pemerintahan raja. Ada seorang, katakannya pegawai raja, dia merasa iri, dengki, dan hasud. Enak ya, orang itu kok selalu dengan raja, selalu kemana-mana dengan raja, dekat dengan raja, sedangkan saya nggak bisa dekat seperti itu. Akhirnya dia mengerai jabatannya sebagai penasihat itu dengan cara menghasut. Ini kisah. Akhirnya pada suatu hari si laki-laki penghasut ini datang kepada raja. Wahai raja, ya, tahukah raja apa?
si penasihat itu bilang kepada saya, dia kalau ngomong kepada raja, mengapa kok ditutupi mulutnya? Ternyata baunya abapi raja nggak enak buadek gitu. Iya tak? Iya begitu. Ya wis, nanti saya lihatnya, saya tesnya, saya lihatnya. Nah, pada suatu hari pas gilirannya mau dipanggil, sebelum dia dipanggil ke raja, diundang oleh si penghasut, disuruh makan ke rumahnya. Makannya dikasih apa? Bawang sih baunya kayak itu. Ya. Karena orang baik soleh itu nggak punya perilaku, di dalam hatinya itu suudon. Akhirnya dimakan lillah enak, tahu-tahu bau. Nah, begitu dipanggil raja menghadap, tentu saja ketika mau ngomong raja itu ditutupi. Nah, ternyata betul ceritanya si penghasut itu. Akhirnya raja menulis surat, disulis suratnya. Biasanya surat itu bukan raja yang menulis, ada asisten pegawai yang nyurat. Tapi ini betul-betul ditulis sendiri oleh raja. Dalam kehidupan kerajaan, apabila surat itu ditulis langsung oleh raja, berarti ada sesuatu yang penting dan biasanya dapat hadiah. Akhirnya tulisan itu isinya, ya, tulisan itu, ya, orang yang bawa surat ini tolong dibunuh dan dikuliti. Setelah itu tolong bawa ke sini kulitnya, ditutup, gak berani buka. Dan diberikan orang soleh tadi. Ini bawa sana, di bawah mbak gojo ya, bobok disap nggak ada, pokoknya di bawah di sana. Di tengah jalan ketemu orang sing yang penghasut tadi. Hei Pak, kemana? Ini ada surat dari raja. Ini ditulis raja sendiri ini. Nah, dia penasaran. Kalau gitu tak bapaknya, karena dia yakin ya tulisan tangan itu mesti hadiah gitu loh. Karena dia gitu. Akhirnya dikasih. Orang baik soleh dikasihkan sana, orang sana dikasihkan. Barang dibawa dikasihkan, dibaca oleh yang menerima surat. Akhirnya ini tulisan saya disuruh untuk membunuh kamu, nguliti kamu. Terus ngomong, bukan, ini tadi kebabaitan, nggak peduli, pokoknya ada di tangan saya, berarti kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dibunuh, dikuliti, diantar sama raja. Nah, diantar raja, loh, ternyata diantar sama raja, kemudian dipanggil. Penasihat itu muncul, loh, kamu kan yang membawa surat, kamu kok mana suratnya? Diceritakan bla 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 seperti itu. Nah, ternyata apakah kamu betul kalau kami bicara itu bau mulut raja ini gak enak gitu? Bukan raja. Ketika saya cerita, ketika saya mau ke sini itu saya tutup, kenapa? Karena saya dikasih makan orang si tiku. Akhirnya terbunuh. Jadi begitulah perilaku orang-orang yang sekiranya hatinya kotor seperti itu. Maka Nabi Daud tadi, ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu adalah baik, maka baik pula di dalam tubuhmu. Jika rusak, buruk pula. Apa itu? Al-Qabuhati. Jadi di dalam Islam adalah hukumnya haram melakukan itu. Nah, kaitannya di dunia medsos seperti ini, maka kita harus pinter-pinter untuk menyaring berita yang betul-betul berita yang tidak hoax positif. Dan kita memposting sesuatu yang sekiranya menyinggung orang, sekiranya yang menghasut orang, dan itu menjadi dosa selamanya. Mengapa Pak Ofur kok selamanya? Iya, karena kita sampai wis mati, itu semuanya nggak bisa dihapus itu, sampai dibaca bertahun-tahun, mungkin sampai entek kekuatan
konten itu rusak ya apa nggak ngerti. Itu terus ketika baca orang-orang terpengaruh berarti dosa. Dan ini yang sangat mengerikan. Okay? Maka iblis keluar, iblis itu berani Allah kepada Allah gara-gara ia menghasut, kemudian nggak senang dengan Nabi Adam masuk surga, dia menggoda sampai keluar dari surga juga dihasut, dan itu terus sampai akhir zaman. Makanya Allah menyuruh agar kita itu berlindung min syarril hasidin idza hasad. Berlindunglah kepada orang-orang yang dengki ketika dia mendengki, ketika hasud dia menghasut. Mudah-mudahan pengajian ini penting, kita bisa mengambil hikmah betapa. Hadirin ingkang kula hormati, apakah enggak boleh Pak Ofur hasud? Boleh ya. Kata Nabi ada dua yang boleh hasud. Kita boleh hasud pada dua hal, dua orang. Nabi Daud di dalam hadis Umar bin Khattab, dari Kanjeng Nabi, beliau tahu la hasada illa fisnatain ya. Rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yadluhu ana al-laili wa ana nahar, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Kata Nabi, jangan kamu hasud. Tidak ada hasud kecuali kepada dua orang ini. Siapa yang perlu dihasuti? Lagi sampean kudu hasuti. Siji, rajulun atahullah, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, yang didatangkan padanya Quran. Fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana nahar. Dia lalu membacanya siang dan malam. Hasud oleh hari iku nek ngaji terus esuk ngaji, sore ngaji. Pokoknya seneng ngaji. Apalagi ngaji niku mari ngaji terus diartine didelok ya, di mana nih tahu, terus dipahami artine, terus ketiga dipraktekno. Lah iku betul-betul kudu hasud. Ya apa caranya aku seperti itu bisa. Si nomor kali nggih niku hasud kepada rajulun atau malan, kepada orang yang diberi harta ambi Allah, fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana nahar. Lalu harta itu digunakan untuk memberikan nafkah kepada orang lain, kepada istri. Jadi ana wong diirut duwe akeh, duwe iku hanya disimpen di bank. Nek kok menjeng kula kan duwe disimpen bank, wis ojo diutute ya. Niki mboten duwe niku digawe blonjo bojone, gawe nyekolahno anake. Niku terus dibuat pendidikan, dibuat pengajian juga apa, terus dibuat sedekah, dibuat ini. Kok ana wong ngono niku hebat, tak tirune lah. Meniru itu memang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasud boleh dengan hal tersebut. Yang terakhir dari kajian ini Bapak, yaitu kita harus berdoa, selalu berdoa kepada Allah, minta dari orang-orang yang hasud ya. Kan ada doanya ya. Pokoknya gak iso bahasa Arab nggih, jenengan donga bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya. Ya Allah ya Rabbi, kula nyuwun perlindungan ya Allah, panjenengan Tuhan hamba yang Maha Pelindung, lindungilah hamba ya Allah dari orang-orang yang hasud, ketika hasud. Amin. Ampun, mek titik tok. Lah mari ngaji niki monggo sareng-sareng nitipkan donga, mari sembahyang kapan dilakoni. Karena ini bukan sekedar ucapan manusia, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala agar kula panjenengan ini tidak kena korban hasud. Karena maksud saya iki lho tukang hasud. Repot sekarang ini, kalau sudah tinggi jabatan, semakin tinggi semakin digoyang. Ya jabatan apa saja, organisasi politik, pemerintahan, semuanya seperti itu, termasuk dagang semuanya. Dan itu hasud itu mesti ada, dan itu ada sejak Nabi
Adam dengan iblis, sehingga Adam kena korban hasud, akhirnya keluarlah dari surga menjadi sengsara di dunia. Kata sepanjangan kula niki demikian bermanfaat, ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.